jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Nang mangmu kami tinggikan Tuhan, nang mangmu dimuliakan atas segalanya. Sebab Kau Tuhan dan Raja kami, Engkau Allah yang hidup, yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, mulia namamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada Engkau saat ini Tuhan, dengan satu kerinduan untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan Engkau Tuhan Yesus, dengan satu kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau Bapa, karena kami haus akan Engkau Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat hari ini. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Umat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saat ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji. Dia Allah yang layak untuk disembah. Amin. Mari kita siapkan hati kita semuanya. Kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Denganmu Tuhan. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku.
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Benar Tuhan, Kami mau terus menaruh harap kami kepada Engkau, karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Dan janji-Mu, kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur,
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Pagi hari ini kembali kita berjumpa di dalam ibadah Saturday Morning Prayer yang sungguh memberkati kita. Puji Tuhan, sebelum kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Kalau kami Tuhan boleh bangun dengan tubuh yang sehat, Engkau percayakan kami nafas kehidupan, dan Engkau izinkan kami memasuki hari yang baru pada pagi hari ini. Terlebih dahulu sebelum kami Tuhan masuk melakukan aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan pada saat hari ini kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Berbicara Engkau Tuhan lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Berbicara Engkau Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat terkasih yang diberkati Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita akan membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita saya akan bacakan buat kita semua dari kitab Filipi ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua. 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberianmu itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah surat dari Paulus kepada jemaat di Filipi dengan judulnya yaitu terima kasih atas pemberian jemaat. Tapi pagi hari ini kita sudah baca firman Tuhan itu. Saya akan ambil judul untuk kita semua, belajar untuk selalu bersyukur.
Belajar untuk selalu bersyukur. Tadi di ayat yang ke-12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi saya mengambil judul belajar untuk selalu mengucap syukur. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk mereka selalu bersyukur dengan apa yang ada kepada mereka. Rasul Paulus ini mengingatkan untuk mereka selalu bersyukur di dalam segala keadaan. Karena di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 Rasul Paulus juga mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus. Sudah bukan rahasia umum lagi bagi kita ya, sebagai orang-orang awam, untuk sulit ya, sering sulit untuk mengucap syukur. Ketika diperhadapkan kepada hal-hal yang mungkin membuat hidup kita ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah, penuh dengan kesukaran, penuh dengan kelaparan ataupun sakit penyakit, kita sulit untuk mengucap syukur ya. Itu sudah bukan rahasia umum lagi. Itu adalah kenyataan. Banyak dari antara kita ketika diperhadapkan dengan hal-hal tersebut sangat sulit untuk mengucap syukur. Makanya firman Tuhan ini datang kepada kita. Jangan kita lagi untuk sulit mengucap syukur, tapi kita mau mengucap syukur di dalam setiap keadaan yang kita alami. Inilah yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu bersyukur kepada Tuhan, bukan menjadi orang-orang Kristen yang bersyarat ya. Kalau disembuhkan baru mengucap syukur, kalau diberkati baru mengucap syukur, kalau ya mendapatkan suatu apa yang menjadi kerinduannya baru mengucap syukur. Apa bedanya kita dengan orang-orang dunia ya? Jangan kita sebagai orang Kristen menjadi orang Kristen yang bersyarat. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus dikatakan ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu juga yang dikatakan Rasul Paulus itu kepada jemaat di Filipi ya, untuk mereka mencukupkan mengucap syukur dengan apa yang ada pada mereka. Jangan mereka bersungut-sungut, jangan mereka menggerutu, jangan mereka ya menyalahkan satu dengan yang lain dengan keadaan yang mereka alami. Makanya Rasul Paulus itu mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, ya, aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu saat kenyang. Karena dia sudah mengalami itu semua. Tapi bukan itu yang penting, Rasul Paulus katakan, ya. Bukan itu yang penting. Kita harus mengucap syukur lewat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita diperhadapkan dengan masalah, tapi tetap kita bisa hidup, ya. Tetap Tuhan masih percayakan napas kehidupan dalam kehidupan kita. Bukankah itu melebihi segalanya, ya? Ketika kita juga diperhadapkan dengan sakit penyakit, kita masih bisa pergi ke dokter. Bukankah itu suatu jalan? Dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, kita ingat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Ya, ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka melihat penyertaan Tuhan, mereka melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, Tuhan tetap pelihara. Tapi tetap bangsa Israel ini tidak puas dengan apa yang mereka alami ketika mendapatkan pemeliharaan Tuhan ketika di padang pasir, di padang gurun. Mereka tetap ingat ke belakang, mendingan kami enak ketika kami ada di Mesir. Kami bisa makan ini, kami bisa makan yang enak-enak. Tapi di padang gurun ini apa? Hanya mana yang kami dapatkan. Mereka hidupnya menggerutu, mengomel, ya, menyalahkan Tuhan. Padahal siapa mereka? Mereka ketika di Mesir hanyalah seorang budak. Makanya Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan.
Tuhan kasihan, Tuhan sayang kepada bangsa Israel ini. Tuhan mau membawa mereka keluar dari perbudakan ini. Ya, selama di padang gurun, mereka tetap melihat pemeliharaan Tuhan. Tapi mereka tidak puas. Mereka kembali melihat ke masa lalu mereka. Nah, firman Tuhan ini juga datang kepada kita. Untuk kita jangan seperti bangsa Israel yang tidak puas dengan pemeliharaan Tuhan, yang tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita, selalu menyalahkan Tuhan, selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan satu dengan yang lain. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Kenapa hal ini terjadi dalam kehidupanku? Firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Agar kita bisa melihat hari-hari baik di depan kita. Agar kita bisa menikmati sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan kita seperti bangsa Israel. Ya, firman Tuhan datang kepada kita. Dia ayat yang ke-19, ya, Tuhan berjanji. Tuhan akan menggenapi setiap apa yang sudah Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulan kita pagi hari ini. Apa yang menjadi masalah kita pada pagi hari ini. Seperti yang difirmankan oleh Rasul Paulus di Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi masalah kita? Tuhan yang punya kendali atas hidup kita. Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Dia akan memenuhi segala kerinduan hati kita. Dia akan memenuhi segala pergumulan di dalam kehidupan kita. Ya, asal kita ada mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di balik ucapan syukur itu ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bagaimana untuk mengucap syukur? Saya dalam keadaan masalah seperti ini. Ya, jangan kita mengatakan seperti itu. Kita libatkan Tuhan. Kita undang Tuhan. Karena secara manusia mungkin kita tidak mampu. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya kendali dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan, ada kuasa, ada berkat, ada sukacita yang melimpah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bersungut-sungut, ya seperti bangsa Israel bersungut-sungut, keadaan mereka bukan semakin baik, tapi keadaan mereka semakin terpuruk. Tapi ketika kita mengucap syukur, disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan datang di dalam kehidupan. Bukan simsalabim langsung pertolongan Tuhan itu datang dalam kehidupan ketika kita mengucap syukur, tidak. Tapi dengan berjalannya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat untuk memberkati kehidupan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang pas untuk memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena Dia yang tahu sampai di mana, apa dan siapa kita di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, mari mulai sekarang kita mengucap syukur. Walaupun situasi belum seperti yang kita inginkan, tapi tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di balik ucapan syukur itu ada kuasa berkat Tuhan yang melimpah bagi kehidupan kita. Mari kita jalani hari ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Walaupun kita belum melihat pertolongan Tuhan, tapi kita percaya dengan iman kita mendapatkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Itu orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari, saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang kita alami dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, yang kami rasakan dan kami nikmati hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan Yesus, kadang situasi
yang kami Tuhan alami dalam hidup kami, seolah-olah membuat kami Tuhan Yesus belum mendapatkan jawaban. Tapi kami percaya firman-Mu sudah datang kepada kami untuk kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di balik ucapan syukur itu ada kuasa dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan sudah berfirman, maka semuanya akan digenapi dalam hidup kami. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu. Bersama dengan Tuhan, kami akan lakukan perkara besar dan kami akan keluar lebih daripada pemenang di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.